Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Acekrek. Di sini gue masih membahas tentang tutorial YouTube. Di sini gue akan membahas tentang thumbnail dan juga isi video. Teman-teman, thumbnail dan isi video adalah salah satu yang mempengaruhi ramai enggaknya suatu channel. Karena begini, thumbnail ibaratnya kalau di bioskop itu adalah satu iklan. Biasanya kalau kalian masuk ke bioskop itu ada tempelan-tempelan di dinding ya, berupa judul film, kemudian fotonya, dan siapa pemerannya dan lain-lain. Itu sama seperti itu. Orang akan melihat pada saat masuk ke bioskop, yang dilihat adalah iklannya dulu atau thumbnailnya dulu kalau istilah YouTube. Mereka akan melihat ini film bagus atau enggak dari gambar, dari judul, dari pemeran. Nah di situ mereka akan melihat, kalau mereka merasa melihat, oh ini bagus nih, kebetulan yang dia suka, dan mereka akan masuk, bayar dan menonton. Begitu juga dengan filmnya. Kalau ternyata filmnya bagus, sesuai dengan thumbnailnya, nah mereka senang untuk menonton. Tapi kalau thumbnail ya, dengan isi videonya beda, nah mereka merasa tertipu. Ternyata masuk ke dalam nonton, loh kok ini jelek filmnya. Sementara di thumbnailnya itu terlihat wah begitu seru. Di sini teman-teman, YouTube juga sama. Perlakuannya juga sama seperti itu teman-teman. YouTube juga memerlukan satu iklan permulaan, yaitu thumbnail, agar si penonton itu tertarik, yang mau nonton itu tertarik, dan itu sangat penting. Bagaimana caranya itu supaya menarik? Ya buatlah satu thumbnail, jangan asal-asalan, dibuat sebagus mungkin dengan judulnya yang bagus ya, dan menarik. Ya sebagai contoh misalnya kalian mengenai food blogger ya, atau tutorial. Kalau mengenai makanan, kalian harus tonjolkan makanannya di thumbnail tersebut, atau tokonya, restonya yang sedang rame, sedang antri, yang bikin orang penasaran saat melihat thumbnail kalian. Dan kemudian tuh judulnya itu ya kalian buat sepenasaran mungkin. Artinya gini, kalau makanan itu misalnya makanan nasi goreng, sebaiknya ini menurut pengalaman gua ya, sebaiknya jangan ditulis itu nasi goreng di judul itu. Karena apa? Orang nggak penasaran lagi, wah ini mah nasi goreng gitu. Jadi tulis bahwa misalnya masakan yang dimasak menggunakan apa gitu, yang orang penasaran gitu. Judulnya itu jangan menunjukkan isi video kita, jangan dulu. Jadi dicari kata-kata yang bikin orang penasaran, ingin menonton, apa sih sebenarnya isinya gitu. Padahal cuma makanan gitu. Tapi kan orang mau nonton dulu. Jangan orang baru baca, nah udah tahu. Itu jangan sampai seperti itu. Sebaiknya thumbnail dan judul seperti itu ya. Ini menurut gua ya. Kemudian isi video. Jadi isi video dengan thumbnail itu jangan berbeda. Kalian di thumbnailnya bilang, oh makanan yang bentuknya aneh. Tapi kalian isinya tutorial. Atau isinya lagi balap karung gitu. Atau balap sepeda, olahraga. Yaitu nanti penonton malah kecewa, sekali nonton besoknya nggak mau nonton lagi gitu kalau kita ngupload. Jadi thumbnail itu penting teman-teman. Kemudian lanjut untuk isi video. Nah isi video ini penting juga. Kalaupun kalian bikin video jelek, kadang-kadang juga ada yang rame. Yang bagus kadang-kadang juga ada yang rame, tapi ada juga yang sepi, yang jelek juga.
isi video ini memang penting sekali ya, karena banyak penonton juga yang ingin satu terhibur, yang kedua juga pengen video yang bermanfaat. Sebagai contoh video yang menghibur misalnya wisata ya, video mengenai jalan-jalan, wisata, traveling, kemudian food blogger misalnya channel mengenai makanan, kuliner dan lain-lain. Dan juga banyak lagi ya channel-channel hiburan. Kemudian juga channel yang bermanfaat seperti tutorial, kemudian channel mengenai misalnya tanaman, bagaimana caranya menanam, kemudian bagaimana caranya misalnya membuat sesuatu. Masih banyak lagi ya. Jadi buatlah video yang tidak membosankan orang. Kalian harus mengerti apa sih yang dimauin penonton. Memang susah karena itu kan beda ya. Kita nggak mungkin bisa menebak-nebak penonton ini maunya apa sih, maunya itu sih, ini sih, bukan itu. Kita nggak akan mungkin bisa menebak itu. Tapi kita sendiri yang harus bisa mengerti dan tahu, ini bermanfaat atau enggak, ini menghibur atau enggak. Jadi penting isi video ini ya. Kemudian kualitas video. Memang udah banyak ya, HP-HP sekarang ini bagus. Kualitasnya bagus, mungkin seperti brand-brand yang mahal. Tapi tetap teman-teman, saat kalian edit, ini pengalaman gua ya. Saat kita ngedit, misalnya saat di zoom atau di crop gitu, kadang-kadang suka pecah teman-teman. Walaupun itu pixelnya besar-besar sekarang ya. Kalau kalian menggunakan kamera khusus untuk fotografi atau videografi, itu beda teman-teman. Kalian di situ bisa atur ISO, bisa atur shutter speed, bisa atur aperture. Ini maaf aja bukan mengecilkan handphone ya. Tapi kalau kamera, kalian bisa lihat ya, kamera itu lensanya aja besar-besar. Cahaya yang masuk juga banyak gitu. Dan kalian bisa atur itu aperture-nya, ISO-nya, atau shutter speed, bahkan ambience-nya. Sesuai ya kalau kalian menggunakan kamera, dan sangat bagus, kualitasnya pun bagus. Ya memang kita harus keluar modal banyak ya, untuk pemula sih mungkin menurut gua ini terlalu wah lah ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu berguna buat teman-teman yang masih mencari monetisasi, mengejar monetisasi, dan juga teman-teman YouTuber pemula yang baru belajar nge-YouTube. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.